Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saja kita lanjut untuk nomor yang kedua. Soal yang nomor 2 yaitu 4 cara mengajar matematika telah diberikan kepada kelompok mahasiswa. Satu cara hanya diberikan kepada satu kelompok. Setelah cara mengajar diberikan kepada mahasiswa, kemudian dilakukan tes hasil belajar. Untuk data hasil belajar, pilih masing-masing 10 data secara random pada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apakah keempat cara mengajar tersebut memberikan rata-rata hasil belajar yang sama? Untuk datanya, ini ada di bawah. Untuk video pertama tadi saya lupa menampilkan. Jadi ini kita pilih secara random. Oke, langsung aja kita ke penyelesaian secara manual. Ini dia nomor 2. Oke, ini data yang sudah saya pilih secara random. Langsung saja ya. Ini H0 itu mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, dan sama dengan mu4. Dan satunya itu sekurang-kurangnya ada 2 mu-an yang tidak sama. Nah, ini N1 sama dengan N2 sama dengan N3 sama dengan N4, yaitu 10. 10 ini tuh dari mana? Dari ini. Data dari 1 sampai 10. Ya ini. Jumlah datanya, ini ada 10. Lanjut, kita cari X ibar. Di mana rumusnya itu 1 per NI, sigma J sama dengan 1 sampai dengan NI, XIJ. Kita cari X bar 1 sama dengan 1 per 10 dikali 67 ditambah 68 ditambah 77 ditambah 78 ditambah 84 ditambah 87 ditambah 89 ditambah 92 ditambah 93 ditambah 95 sama dengan 830 dikali 1 per 10 hasilnya 83. Sekarang X bar 2 yaitu 1 per 10 dikali 50 tambah 59 tambah 65 ditambah 68 ditambah 73 ditambah 76 ditambah 82 ditambah 86 ditambah 94 ditambah 97. Oh ya, ini itu data kelompok 2 ya, dan sedangkan yang ini data kelompok pertama. Ini dijumlahkan hasilnya 750 dikali 1 per 10 hasilnya 75. Lanjut ke X bar 3. Itu 1 per 10 dikali jumlah data kelompok ketiga. Ya, ini jumlahnya itu sudah saya hitung hasilnya 850 dikali 1 per 10 hasilnya 85. Untuk X bar keempat, ini 1 per 10 dikali jumlah data kelompok keempat, yaitu 69 tambah 74 sampai 90. Hasilnya itu 810 dikali 1 per 10 hasilnya 81. Sekarang kita cari SI kuadrat. SI kuadrat itu sama dengan 1 per NI min 1, sigma J sama dengan 1 sampai dengan NI, XIJ dikurangi X bar I dikuadratkan. Kita cari S1 kuadrat terlebih dahulu, yaitu 1 per N1 nya 10 dikurangi 1, yaitu 1 per 9 dikali 67 dikurangi 83 kuadrat. 67 itu data pertama kelompok pertama dikurangi 83 itu X bar 1-nya. Dikuadratkan hasilnya 256 ditambah 68 itu data kedua dari kelompok pertama dikurangi 83 dikuadratkan sampai ke data ke-10 yaitu 95 dikurangi 83 dikuadratkan hasilnya 144. Setelah itu ini kita jumlahkan 256 ditambah 225 ditambah 36 ditambah 25 ditambah 1 ditambah 16 ditambah 36 ditambah 81 ditambah 100 ditambah 144 itu hasilnya 920. Kita kalikan dengan 1 per 9 hasilnya 102,2222. Selanjutnya S2 kuadrat. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu 1 per 9 dikali 50 dikurangi 75. 50 itu data dari kelompok kedua, sedangkan 75 itu X bar kedua. X bar 2 ya. Ini dikurangi, kita kuadratkan hasilnya 625 sampai ke data ke-10 ya, itu hasilnya 488. Kita jumlahkan keseluruhan ini, hasilnya 2050. Kita kalikan dengan 1 per 9, hasilnya 227,7777.
Selanjutnya S3 kuadrat, yaitu 1/9 dikali 71 itu dari data kelompok ketiga, dikurangi 85 itu X bar 3-nya, kita kuadratkan hasilnya 196. Terus ini 77 data kedua dari kelompok ketiga, dikurangi 85, dikuadratkan hasilnya 64, sampai data ke 10, yaitu 97 dikurangi 85, kita kuadratkan hasilnya 144. Ini kita jumlahkan, ya, dan ketemu hasilnya 778. Kita kalikan 1/9, hasilnya 86,4444. Selanjutnya S4 kuadrat, itu 1/9 dikali 69 itu data dari kelompok 4, dikurangi 81 itu X bar keempatnya, kita kuadratkan ketemunya 144. Terus 74 dikurangi 81 dikuadratkan hasilnya 49. 75 dikurangi 81 dikuadratkan hasilnya 36. Sampai data ke 10, yaitu 90 dikurangi 81 dikuadratkan hasilnya 81. Ini kita jumlahkan, hasilnya 448, kita kalikan dengan 1/9, hasilnya 49,7777. Lanjut, kita cari X barnya. X bar itu rumusnya 1/n besar dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, sigma C sama dengan 1 sampai NI, X IC. N besar, ya ini N besar, beda dengan N kecil tadi. Kalau N kecil itu kan jumlah data dari kelompok 1 maupun kelompok 2 maupun kelompok 3 maupun kelompok 4. Sedangkan ini N besar itu jumlah data dari kelompok 1 sampai 4. Jadi 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10 hasilnya 40. Untuk K itu sama dengan jumlah kelompoknya. Di sini kan ada 4 kelompok ya, jadi ini 4. X bar sama dengan 1/40. Kita kali dengan ini jumlah data dari kelompok pertama sampai data keempat, ya. 67 ditambah 68 ditambah 77 ditambah 78 ditambah 84 ditambah 87 sampai yang terakhir itu ditambah 90. Sehingga ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya ini 3240. Kita bagikan dengan 40, ketemu hasilnya 81. Selanjutnya kita cari SST. SST itu rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, NI dikali X bar I min X bar dikuadratkan. SST sama dengan N1 dikali X bar X bar 1 dikurangi X bar dikuadratkan, ditambah N2 dikali X bar 2 dikurangi X bar dikuadratkan, ditambah N3 dikali X bar 3 dikurangi X bar dikuadratkan, ditambah N4 dikali X bar 4 dikurangi X bar dikuadratkan. Sehingga 10 dikali 83 dikurangi 81 dikuadratkan, ditambah 10 dikali 75 dikurangi 81 dikuadratkan, ditambah 10 dikali 85 dikurangi 81 dikuadratkan, ditambah 10 dikali 81 dikurangi 81 dikuadratkan. Ini ketemunya, ini hasilnya 4, jadi 10 dikali 4, 40. Ini hasilnya 36, 36 kali 10, 360. Ini hasilnya 16, dikali 10, 160. Ini hasilnya 0, kali 10, 0. Kita jumlahkan hasilnya 560, jadi SST-nya itu sebesar 560. Selanjutnya SSE. SSE ini rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, NI min 1 dikali SI kuadrat. SSE sama dengan N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat ditambah N3 dikurangi 1 dikali S3 kuadrat ditambah N4 dikurangi 1 dikali S4 kuadrat. Kita masukkan N1-nya ini 9 dikurangi N1-nya itu 10 dikurangi 1 sama dengan 9 dikali dengan S1 kuadratnya tadi sudah kita cari, yaitu 102,2222 ditambah, karena nilai N kecil atau N1, N2, N3, N4 itu sama 10 dikurangi 1 itu 9 ya. Jadi ini 9 dikali S2 kuadrat tadi sudah kita hitung, yaitu 227,7777 ditambah 9 dikali 86,4444 ditambah 9 dikali 49,7777, sehingga ini dikalikan hasilnya ini 919,9998 ditambah ini hasilnya 2049,9993 ditambah ini 777 di 9996 ditambah 447,9993. Kita jumlahkan dan hasilnya 4195,998.
Ini tabel ANAVA hasil 4 varietas hasil belajar. Oke, ini ada sumber variansi, di sini ada varietas dan error. Ini ada derajat bebas, ini K-1, ini N besar dikurangi K, di mana K-1 4 dikurangi 1 sama dengan 3, N besar dikurangi K, 40 dikurangi 4 sama dengan 36. Ini ada jumlah kuadrat atau SS. Ini SST sama dengan 560, sudah kita hitung di awal. Ini SST sudah kita hitung juga, hasilnya 4195,998. Sekarang kita hitung rata-rata jumlah kuadrat. Ya, di sini ada MST. MST itu rumusnya SST dibagi K dikurangi 1, yaitu 560 dibagi 3, hasilnya 186,66666. Dan di sini MST rumusnya SSE dibagi N besar dikurangi K, yaitu 4195,998 dibagi 36, hasilnya 116,5555. Terus ini ada rasio F. F di sini rumusnya MST dibagi MSE, yaitu 186,6666 dibagi dengan 116,5555, hasilnya F sama dengan 1,6015. 1,6015 itu sebagai statistik penguji ya. Ini daerah kritis atau alfanya itu 0,05. Terus pengujiannya itu H0 ditolak jika F itu lebih dari F K-1 N-K. Ini kurang buka ya. Ya, terus selanjutnya F itu kan sudah kita hitung, tadi ketemunya 1,6015. Dan ini kita tinggal masukkan, K-nya tadi 4 dikurangi 1, 3, N besarnya 40, dikurangi K-nya 4, 36. Nah, kita butuh tabel F. Kita buka tabel F, yaitu kita cari 3, ini kolom 3, mana ya, ini kolom 3, baris ke 36. Tuh, kelebihan. Oh, ini 36. Kalau kedua ini 2,866 ya. Atau kita bisa buatkan menjadi 2,87. Nah, pernyataan ini salah. Kenapa? Karena 1,6015 itu kurang dari 2,87. Maka H0 ini diterima dan H1 ditolak. Artinya rata-rata hasil belajar sama, yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Oke, ini cara manual. Sekarang kita ke menggunakan SPSS ya. Saya buka. Oke, ini yang SPSS. Oke, ini saya sudah tulis. Ini yang nomor 1 sampai 10 ini kelompok 1. Ya, kita tulis 1 di sini aja ya. 1. Oke, ini juga 1, karena kelompok 1. Ini 1, 1, 1 sampai nomor 10 ya. Oke, ini saja, ini kelompok 2 sampai nomor nomor 20. Selanjutnya ini 3. Nah, sampai 30 ya. Jangan sampai kelewatan. Nah, ini kelompok 4. Oke, kita cek lagi. 31 sampai 40 kelompok 4. Benar. Oke, ini 3, ini benar. Ini 11 sampai 22. Oke, udah benar. Selanjutnya kita ke variable view. Untuk nama ini kita ganti dengan hasil belajar. Hasil belajar. Untuk yang ini kita ganti namanya dengan kelompok. Oke. Karena data kita kan tidak ada desimal ya. Ini kita buat 0 saja. Ini juga. Nah, untuk values ini bagian sini 0.
Kita klik, nah kita ganti, kita isi ini 1 di bagian labelnya kita tulis kelompok 1, kita add, kita tambahkan. Ini juga 2, ini kelompok 2, klik ini, nanti ini 3, kelompok 3, ini 4 ya, kelompok 4 kita tambahkan, lalu kita klik oke. Nah kita bisa lihat nih, nah ini sudah ada tulisannya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Oke, selanjutnya kita klik ini analyze, lalu kita pilih compare means, kita pilih one way ya, one way ANOVA. Oke. Untuk hasil belajar kita taruh atau kita tambahkan di dependent list. Untuk kelompok kita tambahkan di faktor. Lalu kita pilih post hoc, kita pilih 2K, lalu kita continue, terus kita klik option, kita pilih deskriptif ya, kita centang mungkin, terus kita klik juga main spot, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya ya. Nah ini sudah ketemu nih, ini N-nya. Sini kita bisa tahu N, tadi N kecil ya, ini N kecil ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini N besar 40 kan. Ini rata-rata dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, yaitu tadi expert ya, expert 1, expert 2, expert 3, expert 4. Ini ada standard deviation, terus ini ada standard error. Oke, bentar, bawahnya. Nah ini nilai F-nya. Tadi kita mencari ketemunya 1,602 ya, sama ya. Tadi kan 1,6015. Jadi kalau dibulatkan itu juga jadinya 1,602. Kurang lebih sama ya. Nah, ini main sportnya. Ini diagram garisnya. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok keempat. Oke. Cukup itu yang dapat saya sampaikan untuk nomor 2.